Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Teman-teman, saya mau cerita setelah saya melihat podcast Deddy Corbuzier dan seorang anak yang hebat, walaupun dia nggak punya, seorang cewek dan cowok, kakak beradik, masih belia. Yang satu atlet panjat tebing dapat juara 2, tapi orang tuanya sudah meninggal, ibunya, dan yang satu lagi bapaknya. Yang satu lagi wanita, tapi dia kerja bangunan, kuli bangunan, untuk bertahan hidup, tinggal di kuburan, tinggalnya di kuburan. Saya mengeluarkan air mata ya, karena saya merasakan hidup sengsara sekali teman-teman ya. Gimana punya prinsip yang sama dengan saya, nggak mau minta-minta. Ini anak kena ajaran orang tua yang hebat karena nggak boleh minta-minta, walaupun susah, yang penting kamu masih kuat, kamu masih kerja, bisa kerja. Jangan minta-minta, itu pesan orang tua sebelum meninggal. Ya, jadi anak ini yang satu cewek, dia jadi kuli bangunan teman, sudah 5-6 tahun. Cewek, bayang nggak? Untuk membantu adik-adiknya yang masih kecil-kecil. Dan adiknya sekarang udah SMP, dia atlet panjat tebing, dapat juara 2 kemarin. Tadinya putus sekolah karena dia dapat juara, dia suruh sekolah lagi. Nah, ini ada menarik begini teman-teman. Saat diwawancara oleh Deddy Corbuzier pun juga nahan nafas. Dia terharu, speechless, kok bisa sabar seperti ini? Ya sabar. Nah, saya mau kasih kuncinya kenapa dia kuat ya. Karena dapat ajaran dari orang tua itu teman-teman. Pesennya sebelum meninggal orang tuanya, kamu jangan minta-minta selagi kamu masih kuat kerja. Itu yang membuat dia kuat. Kuncinya di situ. Saya juga begitu teman-teman. Ya, saya juga nggak ada orang tua. Saya dari kecil sudah mandiri. Dan pikiran saya juga begitu. Kalau bahasa Jawanya, mikul dhuwur, mendem jeruk. Saya nggak mau berbuat yang maksiat, berbuat yang minta-minta, karena saya punya harga diri. Itu tadi, saya menghargai nama baik keluarga, nama baik diri sendiri. Gitu. Kenapa saya kok nggak mau minta-minta? Dan saya bekerja keras sekali, workaholic. Gitu. Saya workaholic sekali teman-teman ya, sejak remaja. Nggak pernah istirahat berpuluh-puluh tahun, 24 jam kadang-kadang saya nggak istirahat. Istirahatnya tidur aja, maksudnya workaholic. Gitu. Nah, anak ini seperti itu prinsipnya. Karena sama dengan saya prinsipnya nggak mau minta-minta, akhirnya sama. Jalan hidupnya sampai nggak makan juga. Sampai nggak makan juga teman-teman. Nah, ada beberapa orang yang berprinsip seperti itu. Karena itu tadi acara orang tua, kamu jangan lupa minta-minta ya. Selagi kamu masih kuat kerja, ya cari kerja. Kerja apa saja, saya juga begitu. Kerja apa saja, saya waktu masih remaja ya teman-teman. Saya kerja apa saja sambil sekolah. Ya, kuliah pun saya siang malam kerja loh. Kalau nggak kuliah saya kerja. Kuliah pagi, malam kerja. Seperti itu. Bertahun-tahun saya. Ya, sama dengan anak ini. Prinsipnya sama. Nggak pernah minta. Kerja apa aja. Itu ajaran teman-teman. Ajaran harga diri itu di situ. Nah, orang tua kebanyakan ngajarin seperti itu. Saya juga dapat ajaran dari orang tua sama. Selagi masih bisa kerja, kerja apa aja. Yang penting halal. Apapun, mau kuli bangunan, mau apapun, itu juga saya lakukan. Itu teman-teman, sampai saya jatuh bangun ya. Jatuh bangun saya di dunia bisnis ya. Sering saya jatuh bangun, bangkrut, ya. Macam-macam lah pokoknya udah. Nah ini kenapa kok Deddy Corbuzier sampai ingin belajar dari anak ini? Kok kamu nggak melakukan hal-hal yang aneh-aneh? Nggak melakukan kejahatan, padahal kamu nggak bisa makan, 2 hari aja nggak makan biasanya. Sampai 2 hari nggak makan, karena nggak ada yang dimakan. Tinggalnya di kuburan, berdua sama adiknya.
Coba kakak beradik, yang cewek jadi kuli bangunan, yang satu adiknya masih sekolah, sempat putus juga karena dia berprestasi, hari ini dipanggil sekolah lagi. Tapi ini yang sangat menurut saya ironis ya, Pemdanya kemana? Benar kata Debbie, Pemdanya kemana nih kok nggak ngurusin? Malu kalau saya jadi pemerintah daerah, kepala daerahnya, saya malu. Ya, rakyat saya, warga saya, ada anak yang baik hati, punya prinsip yang mulia, nggak mau minta-minta, sekarang terlantar sampai nggak makan, ibunya meninggal, putus sekolah, anaknya nggak ada bantuan sama sekali. Kalau saya malu ya, sebagai orang beragama gitu ya. Gini ya, ciri-ciri orang beragama yang bagus itu gini teman-teman ya. Jadi kita makan enak, rakyat kita nggak makan, itu menurut saya itu dosa. Soal sebagai pemimpin ya. Jadi kita sebagai pemimpin, kita makan enak, tidurnya di kasur empuk, ber-AC gitu ya. Tapi di sisi lain rakyat kita tidurnya di alas tanah, di kuburan lagi, digigiti nyamuk lagi. Nah itu kalau menurut saya dosa. Dosa itu. Membiarkan rakyatnya hidup lebih sengsara dari dirinya, itu kalau menurut saya dosa. Kalau pemimpin yang pakai rasa ya. Nah hari ini cari pemimpin yang pakai rasa sulit teman-teman. Sulit. Teman-teman saya kasih sedikit bocoran ya. Saya peneliti sosial itu belasan tahun. Saya hafal betul ya kelakuan birokrat, saya hafal banget. Dari yang paling tinggi sampai paling rendah saya hafal. Nggak usah saya ceritakan tuh, panjang sekali kisah saya. Dan saya tahu banget kelakuan di belakang layar tuh, saya tahu banget. Ya biar itu hubungan sama Tuhan saja ya. Tapi saya tahu banget karena saya meneliti itu dan saya bisa masuk ke lorong-lorong penelitian saya itu teman-teman. Jadi mendapatkan data itu khusus untuk memuaskan hati saya. Oh ternyata banyak orang yang munafik di dunia ini. Banyak sekali. Contoh-contoh orang munafik begini ya. Pemimpin yang kaya raya, hidupnya enak, tapi rakyatnya miskin. Itu munafik dong. Ciri-ciri orang munafik ya. Itu dari segi kepemimpinan ya, itu seperti itu. Ini contohnya ya, pemimpin yang munafik ya. Pemimpin kemana-mana dikawal, mobilnya empuk, ya, ber-AC gitu ya. Tapi di sisi lain ada rakyatnya yang mau tidur aja nggak punya tempat tinggal, mau makan nggak ada yang dimakan. Itu masuk ke golongan orang munafik. Apalagi nggak mau menjenguk rakyatnya makan atau tidak ya hari ini. Nah itu orang munafik. Dan menurut agama ya, menurut pandangan saya tentang agama, yang orang beragama itu nanti akan kena hukuman oleh Allah. Itu menurut rasa saya ya, saya kan menilai sesuatu pakai rasa ya, nggak pakai wacana-wacana, pakai rasa. Seandainya itu saya gimana ya, saya nilainya begitu. Seandainya itu keluarga saya gimana ya, begitu cara menilai itu begitu. Seandainya itu anak saya gimana ya, tidur di kuburan nggak makan. Nah pemimpin itu orang tua. Pemimpin itu orang tua, mereka tuh anak lah. Anak saya nggak makan digigit nyamuk, tapi saya tidur nyenyak, makan enak di kasur empuk. Coba kebayang nggak? Itulah, biarkan aja alam ini yang bicara. Ternyata hari ini anak-anak yang hebat ini ditolong oleh Deddy Corbuzier, dibuatkan toko sembako. Ya, ini akan dibuatkan toko sembako. Nah ini pukulan nih buat pemerintah daerah yang mengatasnamakan rakyat. Pemimpin daerah, kepala daerah, wakil DPRD yang mengatasnamakan bolak-balik rakyat. Di sisi lain ada rakyat yang nggak bisa makan, tapi dia diam saja. Kalau saya punya harga diri, kalau saya pemimpin itu, saya malu. Itu aja teman-teman, opini hari ini. Sampai jumpa.